Shalom jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Merdeka. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tanpa terasa besok 17 Agustus kita akan merayakan kemerdekaan yang ke-75 tahun. Bapak Ibu, bangsa Indonesia sudah merdeka. Terlebih lagi kita juga sudah merdeka di dalam Kristus. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah hidup di dalam kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Biar setiap kita sungguh-sungguh dapat hidup di dalam kemerdekaan. Amin. Shalom, puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul kembali. Mari kita memulai ibadah pada pagi hari ini dengan kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama mengambil saat teduh. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Mari kita bersama-sama angkat suara kita, puji nama Tuhan. Angkat suara puji Tuhan dari hati sampai surga. Renungkanlah ciptaannya, bernyanyilah, bergiranglah, berlimpahlah anugerahnya, menjadikan alam semesta memberi berkat tak terhingga. Sungguh besar anugerahnya. Umat yang dikasihi Tuhan senantiasa dijaga, dipelihara. Umatnya yang dikasihi, dijaga dan dipelihara, dihormat, bakti dan taat, turutilah perintahnya. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya.
Dikatakan anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita mau masuk lebih dalam lagi, di mana kita adalah orang-orang yang kadang sering kali melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Biarlah saat ini kita mau berseru kepada Tuhan. Tuhan, mampirlah dengar doaku, karena Engkaulah Yesus penebus. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Sumber penghiburan kami, Engkaulah Raja hidup kami. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku, baik di bumi baik di surga. Tuhan, saat ini Engkau mendengar setiap seruan doa kami. Pribadi lepas pribadi berseru kepada Tuhan. Dan satu hal kami percaya Tuhan, bahwa Engkau takkan pernah meninggalkan setiap kami. Ampuni setiap dosa-dosa kami. Ampuni kesalahan kami ya Tuhan. Koreksi terus hidup kami ya Tuhan, supaya hidup kami lebih hari lebih menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini Tuhan yang terus memberikan kami kekuatan, dan kami percaya Tuhan yang memulihkan hidup kami, untuk kami boleh menjadi orang-orang yang bangkit, yang tidak gampang menyerah, tapi kami mau bangkit, mau belajar lebih hari lebih taat akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya saat ini Kau sudah dengar doa kami. Bahkan Kau telah mengampuni kami. Bahkan Kau telah memulihkan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saat ini kita mau terima
Berita anugerah yang terambil dari Efesus 1 ayat 7 sampai 8. Firman Tuhan berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Dan kita mau bersama-sama bangkit berdiri, kita bersama-sama memperkatakan petunjuk hidup baru. Kita perkatakan sebanyak 2 kali dari alamatnya dahulu. Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sekali lagi, Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama menjadi orang-orang yang terus tidak gampang menyerah. Apapun yang saat ini menjadi pergumulan kita. Pujian ini mengatakan, hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Bangkit di dalam Yesus dan mohonkan kuatnya. Bangkit bagi Yesus, mohonkan kuatnya. Tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus. Berjaga dan berdoa supaya amin. Puji nama Tuhan. Bila saat ini jemaat terus tetap kuat di dalam Tuhan, karena Tuhanlah kekuatan kita. Dan saat ini kita bersama-sama memperkatakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan, di mana kita percaya bahwa firman Tuhan itulah pelita bagi jalan setiap kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Mari saya mengajak kita bersama untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di atas kerajaan surga, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur juga kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali datang di hadapan-Mu. Kami boleh beribadah kepada Engkau ya Tuhan di rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini Tuhan. Dan tibalah saatnya bagi kami untuk mendengarkan suara Tuhan, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tolong berkati setiap kami Tuhan, urapilah setiap kami masing-masing. Baik hamba yang menyampaikan maupun setiap jemaat-Mu yang mendengarkan. Supaya firman yang akan kami renungkan bersama pada pagi hari ini sungguh boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin dan sertai setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat tema besar kita di bulan Agustus ini adalah keluarga. Kalau kita mengingat tema perenungan kita pada minggu yang pertama, yaitu Kristus sebagai pusat keluarga. Dan minggu yang lalu kalau kita mengingat firman Tuhan juga atau tema yang sudah kita renungkan bersama, yaitu hidup atau keluarga yang menjadi berkat. Dan pada pagi hari ini saya mengajak kita bersama untuk merenungkan satu tema, yaitu keluarga dan kepatuhan kepada negara. Keluarga yang merupakan komunitas kecil yang berada di dalam komunitas yang besar, yaitu negara. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dikatakan bahwa Rasul Paulus mengajak setiap kita, orang-orang percaya atau keluarga Allah, bagaimana kita bersikap terhadap negara kita. Mari saya mengajak kita bersama kita membuka Alkitab kita di dalam Roma 13. Roma 13 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Roma 13 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kepatuhan kepada Pemerintah. Ayat yang pertama, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Demikianlah jawab pembacaan firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita
yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, surat Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 50-an Masehi. Itu berarti bahwa orang percaya yang masih hidup pada zaman itu diliputi oleh banyak ketakutan. Mereka dibenci, mereka dianiaya, mereka dikejar-kejar, mereka dipandang tidak ada harganya, bahkan mereka dibunuh. Nah, kenapa bisa demikian Bapak Ibu? Kalau kita melihat pada waktu itu, bangsa Romawi adalah bangsa yang memiliki banyak kepercayaan. Mereka menyembah roh-roh dari hutan, sungai, gunung, dan alam. Bahkan dikatakan kaisar pun pada waktu itu menjadi objek penyembahan mereka. Pemerintahlah yang mengharuskan bahwa masyarakat itu harus menyembah kaisar. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini adalah kondisi yang sangat sulit bagi orang-orang percaya pada waktu itu. Bangsa Romawi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dikatakan mereka bisa mengadopsi dewa-dewi atau keyakinan agama lain. Untuk apa? Untuk menambah kekuatan mereka. Jadi mereka sangat senang kalau mereka bisa mengadopsi agama lain atau dewa-dewi yang disembah oleh orang lain untuk menambah kekuatan mereka. Itu yang menjadi keyakinan mereka. Tetapi pada waktu itu kita tahu bahwa orang Yahudi atau umat Kristen pada waktu itu, mereka hanya mau menyembah kepada satu Allah saja. Mereka tidak mau menyembah kepada kepercayaan bangsa Romawi pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal inilah yang menjadi satu hal yang sulit bagi mereka. Karena secara tidak langsung mereka menentang apa yang menjadi keyakinan bangsa Romawi pada waktu itu. Kaisar Nero dikatakan dia melihat orang Kristen pada zaman itu yang semakin hari semakin bertambah jumlah mereka. Walaupun mereka disiksa, walaupun mereka dianiaya, tetapi dikatakan jumlah mereka semakin bertambah Bapak Ibu. Dan persembahan kurban yang semakin hari dikatakan semakin sedikit. Itulah yang membuat bangsa Romawi pada waktu itu semakin benci kepada orang-orang Kristen pada waktu itu, sehingga mereka sulit untuk menghadapi kebebasan di dalam beribadah. Dikatakan apa? Mereka dianiaya dengan begitu luar biasa. Mereka terus-menerus dianiaya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan bahkan dikatakan pada waktu itu 20 tahun setelah Rasul Paulus menulis surat Roma ini, sekitar tahun 70 Masehi Bapak Ibu, dikatakan Kaisar Roma yang saya sebut sebelum jadi yang adalah Kaisar Nero, dikatakan dia sudah berencana untuk membangun kota Roma yang baru. Tetapi karena ada rasa kebencian kepada orang percaya pada waktu itu, sehingga dia menggunakan kesempatan itu. Dia membakar kota Roma yang lama dan dia menuduh orang percaya pada waktu itu bahwa mereka lah yang membakar kota Roma. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dikatakan bahwa bangsa Romawi semakin membenci orang percaya pada waktu itu. Dan hal itulah yang membuat mereka semakin ditindas. Mereka dibunuh Bapak Ibu, mereka dianiaya, mereka dijebloskan ke dalam penjara, mereka disalib, mereka diadu dengan singa, bahkan mereka dijadikan obor pada waktu itu. Penderitaan yang luar biasa yang mereka hadapi pada waktu itu. Kalau kita coba melihat situasi atau keadaan yang sedang dihadapi oleh orang-orang percaya di zaman perikop yang kita bacakan ini Bapak Ibu. Dan kita tahu bahwa ketika Rasul Paulus menulis tentang kepatuhan terhadap pemerintah, itu adalah sesuatu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Itu adalah sesuatu hal yang mahal sekali. Kenapa? Karena tidak seperti situasi bangsa kita pada saat ini, tidak seperti situasi pemerintahan kita pada saat ini yang baik-baik saja, yang aman-aman saja. Kalau kita melihat di dalam bagian ini adalah situasi yang sangat sulit bagi orang Kristen di Roma pada waktu itu. Kenapa? Karena di satu sisi
mereka ditekan, mereka dianiaya, mereka dibunuh. Tetapi dalam waktu yang sama, Rasul Paulus mendorong mereka untuk taat, patuh terhadap pemerintah. Bukan untuk percaya kepada dewa-dewi, tetapi dikatakan Rasul Paulus mendorong mereka supaya mereka taat dan menghormati pemerintah sebagai warga negara yang baik. Kalau demikian Bapak Ibu, kalau kita merenungkan apa yang menjadi dasar, apa yang menjadi alasan bagi Rasul Paulus, sehingga dia terus mendorong orang-orang percaya pada waktu itu, dan juga kita hari ini, untuk terus taat, untuk terus patuh terhadap pemerintah. Coba kita melihat di dalam firman Tuhan yang kita bacakan tadi, apa yang menjadi alasan bagi Rasul Paulus. Saya akan membacakan kepada kita ayat yang pertama, dan ini adalah ayat petunjuk hidup baru tadi yang sudah kita bacakan ya. Sekali lagi saya bacakan untuk kita, dikatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah yang menjadi alasan bagi Rasul Paulus. Kenapa dia terus mendorong orang-orang percaya pada zamannya, secara khusus mereka yang ada di Roma ini, untuk tetap taat kepada pemerintah. Karena dia mengatakan bahwa setiap pemerintah itu berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah. Dikatakan tadi tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada beberapa kebenaran yang tersirat dari ayat ini. Bahwa kita harus takluk kepada pemerintah karena mereka adalah mewakili Allah. Bila kita menghadapi pemerintah, kita harus menyadari bahwa kita tidak sedang berhadapan dengan manusia yang sama dengan kita. Tetapi secara tidak langsung dikatakan apa? Kita sedang berhadapan dengan Allah yang menetapkan pemerintah itu sendiri. Tentu ketika kita mendengarkan hal ini, timbul pertanyaan bagi kita Bapak Ibu. Kalau demikian, kalau kita sudah mengerti, kalau kita sudah memahami bahwa pemerintah itu ditetapkan oleh Allah, lalu bagaimana dengan aparat pemerintah yang tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik? Seperti itu kan? Bagaimana dengan aparat pemerintah yang tidak bisa melakukan tugas mereka dengan baik? Mereka tidak becus, cenderung korup dan mengesampingkan kesejahteraan rakyat. Kita mungkin bertanya, bagaimana menghadapi pemerintah yang seperti ini? Apakah Allah menetapkan pemerintah yang seperti ini? Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat bahwa ternyata bukan hanya pada zaman kita saat ini terjadi masalah hal yang demikian. Orang Kristen di Roma termasuk Rasul Paulus juga mengalami pemerintah yang tidak kalah buruknya. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya tadi. Mereka juga mereka mengalami pemerintah yang tidak kalah buruknya. Tetapi sekalipun begitu Bapak Ibu, dikatakan bahwa kita harus tetap taat. Dan kalau kita melihat seakan-akan tidak ada pilihan bagi kita. Mau tidak mau harus taat dan menghormati mereka. Sekalipun mereka tidak bisa melakukan tugas mereka dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan mengizinkan berjalannya pemerintah yang kurang baik. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita sebagai orang percaya, supaya kita sebagai pengikut Kristus dapat juga menunjukkan peran kita ya. Kenapa Tuhan mengizinkan berjalannya pemerintah? Kalau kita melihat ada di luar sana aparat pemerintah, mereka tidak bisa melakukan tugas mereka dengan baik. Mereka tidak jujur di dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Tapi apakah Tuhan membiarkan hal itu begitu saja? Tidak Bapak Ibu, Tuhan mengizinkan semua itu terjadi supaya setiap kita orang-orang percaya dapat menunjukkan peran kita yang lebih baik. Perannya seperti apa? Yaitu di dalam doa yang kita lakukan maupun di dalam tindakan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita melihat bahwa setiap
persekutuan, bahkan kalau kita beribadah dalam doa syafaat kita dan juga di dalam doa kita setiap malam, ya. Kita mendoakan bangsa dan negara kita dan termasuk para pemimpin kita dalam pemerintahan. Kita mendoakan mereka supaya apa? Supaya Tuhan menolong mereka, supaya mereka bisa melakukan tugas mereka, tanggung jawab mereka dengan baik dan dengan takut akan Tuhan. Nah, itu adalah salah satu yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Dan kemudian tadi di dalam tindakan, salah satunya Bapak Ibu tindakan yang bisa kita lakukan. Ketika kita melihat semua itu, dikatakan tindakan yang bisa kita lakukan adalah membayar pajak. Nah, di dalam ayat yang ke-6 dan ke-7 tadi sudah disinggung Bapak Ibu. Dikatakan apa? Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, termasuk pajak di dalam hal ini. Dikatakan pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Bapak Ibu, kalau kita melihat bahwa salah satu pendapatan terbesar negara adalah dari pajak. Dan bagaimana pemerintahan kita, bagaimana roda pemerintahan ini dapat berjalan dengan baik kalau kita tidak bisa membayar pajak. Jadi jangan kita mengatakan begini Bapak Ibu, coba kita melihat aparat pemerintah kita, para pemimpin kita, mereka tidak bisa melakukan tugas mereka dengan baik. Malah mereka melakukan semua itu untuk keuntungan diri mereka sendiri. Ya udah, tidak usah kita bayar pajak. Tidak usah kita bayar pajak. Itu juga adalah salah satu tindakan yang salah. Firman Tuhan dengan jelas mengingatkan kita pada pagi hari ini bahwa apa yang menjadi tanggung jawab kita, salah satunya membayar pajak, harus kita bayar. Jangan kita melihat mereka Bapak Ibu, tetapi kita melihat apa yang menjadi tanggung jawab kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, apa juga yang bisa kita lakukan di dalam tindakan kita, yaitu adalah termasuk di dalam situasi, dalam kondisi yang sedang kita hadapi pada saat ini, ya, dalam pandemi COVID-19 ini, kita juga harus mendukung mereka Bapak Ibu di dalam menjalankan protokol kesehatan. Ada begitu banyak kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan yang sudah diberikan oleh para pemimpin kita, dan kita sebagai warga negara yang baik, dikatakan kita harus taat, kita harus melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Jangan kita mengabaikan Bapak Ibu, jangan kita suka melawan, tetapi marilah kita melakukan itu. Kenapa? Karena kita tahu tadi sebelumnya bahwa pemerintah itu adalah ditetapkan oleh Allah. Jadi itu adalah salah satu fakta yang tidak bisa diganggu gugat Bapak Ibu. Sehingga dikatakan bahwa setiap kita harus taat dan hormat kepada mereka. Sekalipun pemerintahan itu kejam, sekalipun pemerintahan itu bengis, seperti yang terjadi di dalam zaman Rasul Paulus. Ini memang suatu misteri Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagaimanapun dikatakan orang Kristen harus puas dengan misteri itu. Satu hal yang perlu kita ketahui bersama dan kita ingat bahwa karena pemerintahan itu berasal dan ditetapkan oleh Allah, maka Tuhanlah yang berdaulat dan memegang kendali atas segala sesuatu. Ya. Karena Tuhan yang menetapkan pemerintah, maka Tuhanlah yang berdaulat dan yang memegang kendali atas segala sesuatu. Segala sesuatunya tidak mungkin terjadi tanpa seizin daripada Tuhan. Kalau kita melihat catatan di dalam sejarah gereja mula-mula Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dikatakan bahwa pada waktu itu setelah ratusan tahun orang Kristen diperlakukan dengan kejam. Kemudian setelah beberapa ratus tahun, sekitar 200-an tahun kemudian Tuhan bertindak. Melalui seorang kaisar yang bernama Konstantinus yang akhirnya menjadi orang percaya. Dan dikatakan sejak saat itu perubahan besar terjadi, penindasan terhadap orang Kristen di seluruh wilayah kekuasaan Romawi berakhir dan kekristenan menjadi agama negara. Nah Bapak Ibu saya yang terkasih, dari sini kita tahu bahwa Tuhan, ketika Tuhan menetapkan pemerintah bukan berarti Tuhan diam dan tidak melakukan apa-apa. Ketika Tuhan sudah menetapkan pemerintah dan pemerintah itu tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik, bukan berarti Tuhan membiarkan itu dengan terus-menerus. Ketika sudah tiba waktunya Tuhan
Tuhan bisa mengubah semuanya itu. Tetapi meskipun demikian Bapak Ibu, kita juga harus mengingat bahwa kita ini hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dan rusak oleh karena dosa. Jadi jangan juga kita terlalu mengharapkan pemerintah yang sempurna tanpa cacat. Tetapi sekalipun demikian Bapak Ibu, kita harus percaya bahwa di dalam semuanya itu ada Tuhan yang memegang kendali. Ini adalah alasan yang pertama tadi ya. Kenapa Rasul Paulus justru di tengah-tengah penganiayaan yang begitu dahsyat, dia terus mendorong orang untuk tetap taat dan patuh terhadap pemerintah. Alasannya tadi, karena pemerintah itu berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, coba kita melihat di dalam ayat yang keempat. Ya, saya bacakan untuk kita semua. Dikatakan karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Ini adalah alasan yang kedua yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam bagian ini. Kenapa kita sebagai keluarga Allah atau warga negara yang baik, kita harus patuh kepada pemerintah. Karena pemerintah adalah hamba Allah. Hamba dalam bagian ini adalah pelayan Tuhan yang mewakili semua maksud Tuhan, termasuk di dalam menegakkan keadilan. Sehingga tidak aneh Bapak Ibu kalau Paulus menuliskan ungkapan karena pemerintah tidak percuma menyandang pedang dan pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Bapak Ibu, coba kita membayangkan ya, kalau tidak ada pemerintah yang menyandang pedang, seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman di dalam dunia hari ini, maka pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, dan semua jenis kejahatan yang lainnya tidak dapat diadili dan tidak dapat dikontrol. Kejahatan akan terus terjadi. Orang yang berbuat jahat akan terus-menerus berbuat jahat. Dan orang yang ditindas, orang yang tersiksa akan terus tertindas dan akan terus tersiksa. Demikian juga pada zaman Paulus Bapak Ibu, dikatakan sejahat-jahatnya pemerintah pada waktu itu, mereka mempunyai tugas yaitu untuk menyandang pedang di dalam menegakkan keadilan. Itu yang dimaksud dengan pemerintah sebagai hamba Allah untuk kebaikanmu, untuk kebaikan kita. Saya melihat ada di sebuah desa Bapak Ibu, waktu saya masih di daerah saya ya, ada satu desa yang kecil dalam pedalaman untuk susah untuk masuk kendaraan ya ke situ karena jalannya sudah tidak bisa digunakan oleh kendaraan. Jadi kayak jalannya itu kayak lewat pepohonan begitu. Dan di sana Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sering terjadi kejahatan. Orang itu dengan gampang hanya berselisih sedikit, dengan gampang mereka membunuh sesama mereka. Mereka mengambil apa yang bukan hak mereka. Mereka melakukan apa yang menjadi keinginan mereka. Apa yang mereka mau, karena mereka merasa dalam segi tenaga kekuatan saya bisa. Jadi orang yang lemah saya bisa manfaatkan. Nah contoh-contoh yang seperti ini Bapak Ibu, itulah tugas dan tanggung jawab pemerintah sebagai hamba Allah untuk menegakkan keadilan. Dan sehingga pada waktu itu Bapak Ibu dalam berjalannya waktu, ternyata orang-orang yang melakukan itu mereka ditangkap dan warga di sekitar situ. Baru mereka merasakan hidup yang nyaman dan hidup yang tenang. Kenapa? Karena keadilan sudah ditegakkan di tengah-tengah mereka. Dan mereka sudah menerima hukuman setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai keluarga Allah harus tunduk kepada pemerintah. Karena pemerintah adalah hamba Allah.
Dan jadi karena pemerintah adalah hamba Allah, seharusnya ya pemerintah itu menjalankan roda kepemerintahannya itu sesuai dengan keinginan Allah. Tetapi istilah ini bertentangan dengan pandangan orang Yunani dan orang Romawi tentang negara pada waktu itu Bapak Ibu. Di mana negara dan abdi negara di dalam hal ini pemerintah itu merupakan penguasa tertinggi yang menuntut ketundukan atau kesetiaan mutlak dari rakyat. Sehingga tidak heran pada zaman Paulus ada perintah untuk menyembah kaisar dan dikatakan itu wajib diikuti oleh rakyat. Tetapi di dalam bagian ini Paulus tidak langsung mempersoalkan kepatuhan kepada negara di dalam hal yang salah itu Bapak Ibu. Bahkan ia menyuruh orang Kristen untuk tetap taat. Tetapi ketaatan yang diajarkan oleh Paulus di dalam suratnya ditempatkannya di dalam cara pandang yang berbeda. Dalam cara pandang yang baru Bapak Ibu, yaitu dengan menyebut pemerintah sebagai hamba Allah. Apa maksud Rasul Paulus menyebut dalam bagian ini Bapak Ibu? Kebenaran ini sekaligus menjadi batasan bagi kita orang percaya. Ya, ketika Rasul Paulus mengatakan bahwa pemerintah sebagai hamba Allah, ini menjadi batasan bagi kita orang percaya bahwa jika pemerintah mengambil kebijakan yang melawan Tuhan, maka kita harus sadar bahwa kita harus lebih patuh kepada Tuhan. Ya, ini sangat penting sekali. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu. Kebenaran bahwa pemerintah adalah hamba Allah, ini menjadi batasan bagi kita orang percaya. Jika pemerintah mengambil kebijakan yang melawan Tuhan, maka kita harus sadar bahwa kita harus lebih patuh kepada Tuhan. Seperti kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ketika Petrus di hadapan sidang mahkamah agama, dia menunjukkan kenyataan bahwa kita harus lebih patuh kepada Tuhan. Ketika Petrus dibungkam untuk tidak berkata-kata tentang Yesus, tetapi dikatakan Petrus lebih taat kepada Allah. Sehingga di hadapan mahkamah agama Petrus berkata demikian, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang lebih benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Dan di dalam bagian ini Bapak Ibu, Petrus lebih memilih untuk taat kepada Allah. Maka dengan itu kita sebagai keluarga Allah, saya terus mengingatkan bahwa kita sebagai keluarga Allah Bapak Ibu, sekaligus sebagai warga negara yang baik, kita harus tetap taat. Kita harus tetap patuh kepada pemerintahan kita. Kita harus mendukung pemerintah. Karena pemerintah adalah hamba Allah. Bagaimana kita mendukung mereka Bapak Ibu? Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya tadi. Apa yang menjadi kewajiban kita sebagai warga negara yang baik? Apa yang menjadi tanggung jawab kita termasuk tadi dalam membayar pajak? Termasuk dengan aturan-aturan yang sudah diberikan. Mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan kita mengabaikan dan jangan kita tidak melakukan. Marilah kita terus mendukung mereka. Jikalau pemerintah yang adalah hamba Allah mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan kebenaran Allah, maka kita harus lebih taat kepada Allah. Sekaligus jangan juga kita menghilangkan rasa hormat kita kepada pemerintah yang adalah hamba Allah. Kita terus mendukung mereka, tapi kalau kita melihat ada kebijakan yang mereka lakukan yang tidak seturut dengan kehendak Allah, jangan kita mengikuti, kita harus lebih taat kepada Allah yang menetapkan pemerintah itu sendiri. Kiranya Tuhan yang terus menolong kita, Tuhan yang terus memampukan kita, apalagi ketika kita ada di tengah-tengah dunia ini Bapak Ibu. Tuhan mau, marilah kita mulai dari diri kita sendiri. Kita memberikan contoh kepada orang banyak di luar sana. Mari kita mendukung pemerintah kita. Mari kita mendukung mereka di dalam doa. Mari kita mendukung mereka di dalam setiap tindakan lewat tugas-tugas tanggung jawab kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Di dalam segala kemampuan yang kita miliki, mari kita lakukan semuanya itu. Karena apa? Karena pemerintah adalah berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah
dan juga adalah hamba Allah untuk kebaikan kita bersama. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menolong kita dan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini. Yang mengingatkan kami kembali bahwa setiap kami, Tuhan memerintahkan setiap kami untuk kami terus taat, patuh terhadap pemerintahan kami Tuhan. Di mana pemerintah itu berasal daripada Engkau dan ditetapkan oleh Engkau ya Allah. Mereka adalah hamba Allah yang Tuhan percayakan untuk mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka. Mereka adalah wakil Allah kepada setiap kami, warga negara Indonesia ini. Tuhan tolong kami, pimpin kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Dan biarlah setiap kami boleh menjadi saksi bagi Engkau, yaitu ketika kami taat kepada pemerintah kami yang adalah wakil Allah. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau selalu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kepada pemimpin liturgi saya, persilakan. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan biarlah saat ini kita mau memberikan persembahan dan kita bawa semua persembahan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang memberikan hikmat atas majelis pengurus. Mari kita masuk di dalam doa persembahan. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat-berkat-Mu, pemeliharaan-Mu atas gereja-Mu, juga untuk setiap jemaat. Di mana saat ini Tuhan kami memberikan persembahan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bila Tuhan Engkau yang memberkati dan Tuhan yang memberikan hikmat atas majelis untuk boleh mengurus semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Di mana kami percaya Tuhan Engkau yang senantiasa memberkati jemaat-Mu, Tuhan peliharakan, Tuhan jagai, bahkan saat ini Tuhan yang terus memberikan kekuatan dan beri kami terus Tuhan hati yang penuh sukacita, di mana kami boleh dalam keadaan apapun kami tetap mengucap syukur bahwa sungguh Tuhan yang pemelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini persembahan yang kami kumpulkan, kami bawa di hadapan Tuhan dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan saat ini kita mau masuk di dalam doa syafaat, kita berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat GKT Pondok Indah supaya tetap terus bersandar kepada Tuhan, juga untuk setiap jemaat yang sakit, yang lemah tubuh, juga kita berdoa untuk bangsa negara kita, khususnya untuk penanganan COVID-19. Mari sekali lagi kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas gereja-Mu GKT Pondok Indah. Kami bersyukur bahwa Tuhan senantiasa peliharakan, Tuhan memberkati, di mana saat ini gereja-Mu boleh tetap ada. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan yang tidak terbatas atas gereja-Mu. Dan biarlah Tuhan yang terus memberikan kekuatan, sukacita bagi gereja-Mu, khususnya juga hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan boleh melayani tempat ini. Tuhan yang terus memberkati, Tuhan yang memberikan kekuatan juga untuk setiap majelis semua Tuhan, Engkau yang memberkati juga untuk jemaat-Mu. Semuanya Tuhan, kami percaya jemaat-Mu boleh terus bertumbuh di dalam setiap berkat-berkat firman-Mu yang telah ditaburkan tempat ini. Kami percaya jemaat-Mu boleh semakin terus dikuatkan, semakin terus mengandalkan Tuhan dan selalu mengucap syukur kepada Engkau, di mana kami percaya Engkau Bapa yang tak akan pernah meninggalkan setiap kami. Dan kami percaya saat ini Tuhan, baik di dalam pergumulan, dalam masalah ekonomi apapun, kami percaya Tuhan, Tuhan peliharakan, Tuhan yang memberkati. Juga mereka yang mungkin saat ini ada lemah tubuh, sakit, kami percaya Tuhan yang terus sembuhkan, Tuhan yang memberikan kekuatan, sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang sanggup menolong setiap kami. Tuhan, sekali lagi kami serahkan jemaat-Mu GKT ke dalam tangan Tuhan, terus bawa jemaat-Mu untuk terus bertumbuh dan terus mengandalkan Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami berdoa khususnya untuk bangsa dan negara kami.
di mana tanggal 17 Agustus bangsa kami memperingati hari kemerdekaan yang ke-75 tahun Tuhan. Tuhan, saat ini kami sebagai gerejamu, sebagai jemaatmu Tuhan, kami berdiri atas bangsa kami. Ampuni bangsa kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan ada banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tapi satu kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memulihkan bangsa kami. Tuhan memberkati setiap pemimpin negara bangsa kami. Tuhan yang terus memberikan roh yang takut akan Tuhan, sehingga pemimpin-pemimpin bangsa kami boleh memimpin dengan benar, dengan tunduk akan Engkau Tuhan. Tuhan peliharakan bangsa kami dan juga semua aparat pemerintahan Tuhan. Tuhan juga berikan roh yang takut akan Tuhan. Berikan kami Tuhan kesehatian di dalam Engkau Tuhan. Juga untuk rakyat bangsa kami Indonesia Tuhan, Engkau memberkati rakyat Indonesia Tuhan, peliharakan bila melalui masalah pandemi ini Tuhan, kami percaya Tuhan punya maksud untuk rakyat Indonesia, untuk semua kami Tuhan rakyat Indonesia, kami bersatu hati, kami saling mengasihi, kami saling menopang satu sama yang lain, di mana rakyat-Mu Indonesia Tuhan boleh merasakan kasih yang daripada Engkau. Engkau memberkati bangsa kami, Engkau peliharakan, dan kami percaya Tuhan melindungi bangsa kami, dalam khususnya penanganan COVID-19 Tuhan, kami percaya Tuhan yang memberikan hikmat atas setiap mereka yang saat ini menangani Tuhan, baik dokter, semua orang-orang yang berdiri di garis depan Tuhan untuk penanganan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang terus memberkati, Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan untuk mereka boleh menyelesaikan semuanya dengan pimpinan dan kuasa yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa syafaat kami kepada Engkau, di mana kami percaya Engkaulah sungguh kekuatan kami, Engkaulah sumber segalanya buat hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dan sebentar kita akan dengar warta gereja. Shalom, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bersama saya lagi di dalam Blessing News. Bapak Ibu, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah memberikan persembahan, baik itu kolekte, baik itu perpuluhan, baik itu syukur maupun juga diakonia. Bapak Ibu, kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap kita. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan lewat QR Code ini, ya, QR Code. Biarlah ini menjadi perhatian bagi setiap. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mewartakan kita lagi bahwa setiap hari Rabu kita bersama-sama akan bersekutu. Rabu ini Bapak Ibu kita akan bersama-sama bersekutu pada tanggal 19 Agustus pada pukul 7 malam. Bapak Ibu, mari kita bergabung bersama untuk mengikuti persekutuan melalui aplikasi Zoom. Biarlah melalui persekutuan ini Bapak Ibu kita dapat saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan berkat firman Tuhan boleh meneguhkan setiap kita. Dan kita juga dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Serta mendengarkan sharing dari beberapa saudara kita. Mari Bapak Ibu kita bergabung untuk bersekutu bersama. Tuhan memberkati. Jemaat yang terkasih, kita juga bersyukur kalau pada bulan Agustus ini, khususnya pada tanggal 11 dan tanggal 12, ada dua jemaat kita yang Tuhan tambahkan usianya 1 tahun lagi. Pada tanggal 11 Agustus, Ibu Susanti merayakan ulang tahunnya. Dan pada tanggal 12 Agustus, Ibu Admi juga merayakan ulang tahunnya. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan sukacita selalu. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk tundukkan kepala. Kita akan berdoa untuk Ibu Susanti dan Ibu Admi. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada tanggal 11 Agustus Ibu Susanti Tuhan tambahkan usia 1 tahun, dan pada tanggal 12 Agustus Tuhan juga tambahkan usia 1 tahun untuk Ibu Admi. Kami berdoa menyerahkan kedua jemaat kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau pimpin dan sertai hidup mereka, memberikan kekuatan dan memberikan kesehatan. Berkati keluarga mereka, berkati juga untuk segala kebutuhan dan keperluan hidup mereka di tengah-tengah kondisi dan situasi seperti ini. Biarlah kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai baik Ibu Susanti maupun juga Ibu Admi. Terima kasih Tuhan, kami berserah untuk kedua jemaat kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan berkati dalam langkah mereka ke depan. Biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan, baik dalam hidup Ibu Susanti maupun juga dalam Ibu Admi. Tuhan berkati, pimpin dan sertai mereka selalu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kita dapat memperhatikan setiap blessing news atau warta yang sudah disampaikan, dan ini dapat sungguh-sungguh kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk perhatiannya Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Amin. Dan saat ini saya minta jemaat untuk semua bangkit berdiri. Kita mau kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh dapat mengingatkan setiap kita bagaimana kita harus hidup. Terlebih lagi bagaimana sikap kita bagi bangsa dan negara. Mari Bapak Ibu arahkan hatimu kepada Tuhan. Biarlah setiap kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan mau menaati firman itu di dalam kehidupan kita. Maka Allah sumber berkat itu Ia akan senantiasa memberkatimu di dalam segala kelimpahannya. Allah yang kuasa itu senantiasa memelihara hidupmu di dalam anugerah keselamatan Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan, pertolongan, dan kuat kuasa Allah Roh Kudus yang akan memampukan engkau untuk dapat terus berjalan bersama Tuhan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan apapun, karena Kristus selalu beserta dalam hidup setiap kita. Kiranya Allah Tritunggal itu menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali, mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.